Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, Bapak Ibu boleh dengar, duduk manis. Saya akan bacakan pada pagi hari ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Jawab kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika membaca firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah ada sedikit getaran, saudara? Saya ketika membaca ini, pulang dari komsel, saya baca, di mana tadi ayat itu ya, gitu. Jadi saya cari dulu Lazarus, dapatlah ayat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan, ya, ternyata hidup di dunia ini hanya sementara, dan ada hidup yang kekal, dan ada juga mati yang kekal. Kekal itu artinya berarti selamanya. Nah, pilihan itu ada di tangan kita sekarang ini. Kita masih hidup, ya. Kita masih hidup, masih ada waktu, ya. Masih ada waktu. Kalau sudah mati, ketika tadi kita membaca ini, saudara, adakah getaran di dalam hati kita? Aku sudah sampai di mana? Ya. Kita masih hidup, masih bisa berubah, masih bisa bertobat, Bapak Ibu. Kita akan lihat, saudara. Ada 4 hal yang saya renungkan dalam hati saya. Kaya, mau pilih yang mana? Kaya masuk surga, miskin masuk surga, kaya masuk neraka, miskin masuk neraka. Ada 4 pilihan, ya. Kaya masuk surga, miskin masuk neraka surga, kaya masuk neraka, miskin masuk neraka. Yang mana mau dipilih? Kaya masuk surga, ya. Iya dong. Kalau ada pilihan, kenapa kita nggak memilih? Seorang, ini saya dapat juga, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Seorang gembala, ya, seorang pemuda ditanya sama gembalanya, "Apa tujuan hidupmu?" Bikinlah Pak John bertanya kepada tulang iben. Ada tulang iben, ya. Terus dia bilang gini, 4K Pak Gem. Apa 4K itu? Iya kan? Kuliah, kerja, kaya, kawin. Ya, mungkin sudah ada yang dengar. Terus satu lagi, apa itu Pak Gem? Ya kan?
manusia itu saudara pasti berpikir sekolah dulu, kerja, kaya, kawin. Ya, Bang Dado baru kawin, ya kan? Niko, siapa seperti itu? Pernah nggak berpikir yang kelima, saudara? Apa itu? Ya, kematian atau kuburan. Ya, saudara, itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Jangan kita, wah anak Tuhan, orang Kristen, aku anak raja diberkati. Yes, tapi saudara, ada yang lebih. Itu hanya perkara dunia, perkara sementara di dalam dunia ini. Kita akan melihat bagaimana seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Jadi jangan berkecil hati. Saudara, hidup ini sekarang ini, apakah kita ada di dalam Tuhan apa enggak? Itu yang menjadi persoalan. Apakah kita sudah berpikir bagaimana hidup kita ke depan? Jangan kita berpikir, oh saya masih muda. Beberapa hari ini saudara, beberapa bulan ini, banyak sekali yang tiba-tiba masih muda, umur sekian. Kemarin umur 48, ada umur 34. Selesai, itu semua bukan kondisi lagi sakit saudara. Maksudnya masih bisa jalan, berarti sehat dong gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salahkah kaya? Tentunya tidak salah saudara. Tapi bagaimana kita tadi kan katakan kaya dan masuk surga, otomatis itu pilihan kita. Tapi pada pagi hari ini saudara, kaya tidak salah. Tapi apakah di dalam semua yang kita miliki ini, apakah kita melibatkan Tuhan? Apakah kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu yang menjadi tanda tanya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham kaya, ya kan? Ayub, ya, Daud kaya. Tapi sebaliknya juga Lazarus di sini miskin. Tapi saudara, dia percaya kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana akhir hidupnya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan mencilat boroknya. Saudara, betapa mengerikan. Orang kaya di sini tidak disebutkan namanya siapa, tapi yang jelas orang miskin itu namanya Lazarus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia lihat orang miskin itu mengharapkan makanan yang jatuh. Saudara, malah anjing yang menyambut dia saudara, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dari situ kita melihat bahwa orang kaya tidak punya hati sebenarnya saat itu saudara. Kenapa kita katakan, ya kalau dia orang yang punya hati untuk ini saudara, pasti dia tidak membiarkan, ya. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Makanya saudara, jika kita diberkati jangan pelit saudara. Mari kita berbagi selagi masih hidup. Kalau sudah mati kita tidak bisa berbagi lagi. Ya, lanjut. Kemudian matilah orang miskin itu. Nah ini dia. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati, ya kan? Kalau orang kaya tidak mati, mari kita berlomba untuk kaya semua, ya kan? Ternyata orang miskin juga mati, orang kaya juga mati. Tapi bagaimana kesudahan di sini saudara? Dan ini menjadi bahan perenungan bagi kita pada pagi hari ini saudara. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang mati itu, orang kaya itu juga mati saudara, lalu dikubur. Ya, tentunya dua-duanya dikubur, tapi di sini kan nggak dijabarkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada itu Hades atas, Hades bawah, ya. Jadi ketika ternyata saudara, ketika kita mati, meninggal, dipanggil Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan saudara, maksudnya kita percaya kepada Tuhan, kita masuk, itu namanya alam Firdaus itu saudara. Hades atas. Kenapa kita lihat di sini? Ternyata orang kaya itu ada di bawah, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, saudara. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan dilihatnya Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, ini yang membuat kita
Makanya saya katakan tadi, bergetar nggak sih? Ya, hari-hari ini saudara, masih ada waktu kita untuk bertobat. Ada amin? Kita masih hidup, masih bisa memilih. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi bertobat, sudah selesai. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua-duanya mati saudara. Tapi kita melihat, dia sudah merasakan yang luar biasa. Lalu ia berseru katanya kepada Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sudah tahu dia di mana? Sudah jelas, ya, neraka saudara. Walaupun itu belum penghakiman, dia ditempatkan di Hades bawah dan ada di Hades atas, menunggu hari penghakiman itu Bapak Ibu. Itu di dalam pemahaman yang saya dapatkan saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lebih lagi, nanti dapatkan lagi dari Bapak Gembala. Saudara, mari kita merenungkan arti hidup ini yang sementara ini. Ya, jangan berkecil hati dengan apa yang kita alami saat ini. Mungkin sakit, penyakit, mungkin persoalan. Kalau itu yang membuat kita masuk ke dalam surga, kalau itu yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau itu yang membuat kita masuk di jalurnya Allah, kalau itu yang membuat kita masuk di koridornya Allah, why not? Ya, bahasa Inggris sedikit. Saudara, saya berpikir hari-hari ini memang saya mendengar sakit. Kemarin Bapak Gembala juga 2 minggu ini lagi pergumulan. Saudara, kemarin saya saksikan di wanita. Secara manusia saudara, ya, begitu tantangan. Ya, mari kita lihat juga Pak Wid, Ibu Tuti juga di Bandung saudara, bergumul saudara. Dia bilang, Bu, hasilnya buruk, ada sedikit gejala-gejala ini dan itu. Tetap percaya Ci, mau gejala apapun dibilang dokter, semua Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Ada amin? Ya. Lalu berseru katanya, Bapa. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Waduh, enak banget di pangku, masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, pernah gak berpikir kalau tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, kita kemana? Ya, otomatis kita berpikir, karena kita tahu firman saudara. Tapi jangan asal tahu, kita mendalami firman itu. Ya, haleluya. Kita buka sebentar, itu yang saya ini kemarin 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan inilah ayat hafalan pertama ketika saya terima Yesus. Ya, ini langsung dikasih traktat, inilah ayat pertama. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah memiliki anak itu? Ya, saya percaya jemaat GGP Philadelphia, nanti kita akan ada pertemuan di udara. Begitu luar biasa saudara. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini, begitu indahnya saudara. Ya, makanya sekarang ini terus diperkatakan, karena kita masih ada kuping untuk mendengarkan, kita masih ada mata untuk membaca firman Tuhan. Makanya terus digalakkan GBA. Saudara, pernah juga saya mengkhotbahkan tentang hikmat berseru di tembok-tembok, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Artinya apa saudara? Selagi masih hidup, masih ada kesempatan untuk masuk dalam pertobatan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemarin kita bahas di wanita, saudara, dari apa kemarin itu? Galatia. Kehidupan daging itu bagaimana dan perbuatan daging itu bagaimana? Ada 15 tunas remaja kemarin ayat hafalan mereka itu. Terus ada 9 buah roh. Ternyata di dalam
daging itu banyak saudara, ada 15, ada di situ iri hati, dengki. Loh, sebagai manusia kita kadang masih suka iri, masih suka dengki. Berarti masih jauh kita dari kerajaan Allah itu sebenarnya. Tapi percayalah, ada kasih anugerah Tuhan. Itu akan dikikis terus jika kita masih iri, dikikis jika kita masih dengki, dikikis jika kita masih suka roh pemecah belah, dikikis sampai kita masuk di dalam maunya Tuhan. Ya, tetapi Abraham berkata, ya, ayat 24, ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya, makanya saya katakan, tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Walaupun kadang aku didatangi oleh orang tuaku arwah. Saudara, kepercayaan kita, tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Ada men? Jadi kalau pergi ke kuburan itu sebagai manusia, oke, sedih, tabur bunga. Ya, orang Batak biasa, gitu kan. Iya, secara manusia iya, kita berpikir padahal tinggal jasadnya yang di situ, bahkan udah membusuk, tinggal kerangka, saudara. Ketika dia dipanggil Tuhan, kita lihat rohnya kembali. Siapa yang menjemput? Itu yang jadi persoalan. Selagi kita masih hidup, masih ada waktu bagi kita, saudara. Ya, bersyukur yang datang pada pagi hari ini. Karena ini hanya dapat kemarin. Saya hari Rabu masih bertanya, apa Tuhan? Tapi ketika bicara hidup yang kekal, yes, di mana itu? Saya langsung teringat dengan ayat ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Mungkin ada saudara kita yang sudah duluan, cuman dia nggak bisa berkata-kata sama kita lagi. Makanya dia katakan, Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala sesuatu yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak salah kita kaya dan menikmati hidup. Tapi mari, adakah? Karena banyak sekarang orang ateis cari harta, hartanya di sana sini berlimpah dan semuanya, saudara, tapi tidak mengenal Tuhan. Mungkin kalau ada mungkin saudara kita yang duluan, kalau dia bisa berkata, Tuhan sampaikan dong sama orang tuaku, tapi kan nggak bisa. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu lihat di handphone, ini semua tulisan merah. Yang memberitahukan ini siapa? Yesus. Dia yang punya surga, saudara. Dia yang tahu, dia yang mempunyai. Ya, makanya pada pagi hari ini, saudara, kita bersyukur kita diingatkan. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami. Nah, ini yang tidak bisa, saudara. Ingat dulu waktu baru bertobat, jadi ada jurang, iya kan? Dia berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan kebajikan, dengan kepintaran, dengan harta. Dia tidak bisa menyeberang, saudara. Hanya akhirnya dibuat salib. Ya, salib itu yang bisa menghubungkan kita kepada Bapa, itu di dalam Yesus, saudara. Jadi suatu saat disuruhlah masing-masing bawa salib. Itu juga sudah pernah kita dengar. Ya, mungkin kita disuruh bawa salib kita ini, kan pikullah salibmu masing-masing. Ya, bawa salib gitu. Terus, berat banget, diambil gergaji, dipotong. Tambah ringan. Masing-masing orang setengah mati membawa salibnya ini, saudara. Jadi ikut Tuhan itu jangan kita berpikir enak, saudara. Tapi nikmat sebenarnya kalau kita ikutin alurnya Tuhan. Terus anggaplah dari sini kita bawa salib kemana gitu kan, ke bukit Golgota seperti Tuhan Yesus itu. Tuhan kan bisa bilang, potong salibnya nih, saudara. Tapi itu yang mau ditancap. Kita tidak seperti itu, saudara. Pikul salib, ya kan? Aduh, berat banget ini, potong. Terus yang lain kita lihat, potong aja, ngapain sih? Ikut Tuhan gak usah gitu banget kali, iya kan? Oh ya, aku potong juga ya, potong sedikit bawahnya. Jalan, kita lihat orang udah jalan, menjalani hidup, menjaga kekudusan, mengikis semua perbuatan daging, saudara. Mau hidup di dalam roh, itu yang menjadi persoalannya. Jalan-jalan. Ternyata saudara, ketika sampai di ujung itu, saudara, pas penyeberangan,
salib yang terpotong tadi tidak bisa, tidak pas. Jadi yang pas tadi ukuran yang sudah disuruh salib kita masing-masing, Bapak Ibu. Ketika pas penyeberangan, pas diginiin salibnya saudara, jatuh karena memang dia tidak sudah berkurang bawahnya. Saudara, kalau memang kita harus memikul salib yang Tuhan memang percayakan kepada kita, bukan dalam arti salib kayu, tapi hari-hari kita menjalani hidup ini. Kita harus ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Jadi jangan bilang, aduh, nggak maulah, potong. Jalanlah, aduh berat banget, potong dikit lagi. Bayangkan, jadi nggak berbentuk salib lagi, nanti berbentuk tambah. Iya kan? Tidak lagi salib dia, saudara. Itu ilustrasi, tapi itu membuat kita semakin waspada di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Selain daripada itu, ya saya sudah baca tadi, supaya mereka pergi dari sini. Tidak bisa, saudara. Kalau kita bisa suka-suka, hari ini ke surga, hari ini ke neraka, enak aja saudara. Gak bisa. Itu lambang saudara, ketika kau sudah memilih neraka, sudah, disitulah kau selamanya. Tadi dibilang, suruhlah air itu teteskan, aku sangat kepanasan di sini. Terus dibilang Abraham, ada jurang yang dalam. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan ini, bagaimana hati kita melihat saudara kita, abang-abang kita, adik-adik kita, bahkan orang tua kita, saudara. Orang tua kita sudah mendahului kita. Kita tidak tahu mereka di mana sekarang, tapi kita percaya. Ya, kemarin bapak saya dipanggil Tuhan, saya percaya dia masuk surga. Ya, mungkin kita, tapi saudara, semua Tuhan yang melihat itu semuanya, saudara. Saya hanya bilang, bapak percaya kan? Ya terserah Tuhan lah. Enggak, Pak. Tapi di rumah sakit hari terakhir itu memang, Pak, surga menanti Bapak. Pergilah dengan damai. Iya, Inang, katanya gitu. Wah, itu yang membuat saya ditunggunya aku, saudara. Aku berangkat Sabtu pagi, dia berangkat Senin subuh, saudara. Saya bersyukur sekali, Pak, surga sudah menanti Bapak. Sampai ketemu di Yerusalem baru. Ya jarang-jarang kan ada kesempatan seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau ada saudara kita mungkin yang sekarang yang mereka meninggal di dalam Tuhan, mungkin dia, aduh, dulu sudah disampaikan si Anu sama saya, sudah disuruh Pak Gembala aku baca GBA, sudah baca firman gereja ibadah, dan tapi aku mengeraskan, aduh. Saudara, ini bukan drama, saudara, ini kisah nyata. Suruh dong si Lazarus itu, ya bukan Bapak Abraham, dia suruh dong Lazarus itu yang dulu saya enak-enak lihat dia dijilat-jilat anjing. Sekarang dia yang mengemis, dia yang merengek. Tapi apa kata Abraham? Jurang diantara kita terlalu dalam. Aku mau ke situ dan situ mau ke sini, nggak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita dengan saudara-saudara kita. Mari saudara, sampaikan kami dengan Pak Gembala tiap hari. Kita berdoa bagi mereka, saudara. Berdoa supaya mereka itu masuk. Ya, kita pun harus menjaga seperti pujian tadi waktu kebaktian. Ku berjuang sampai akhirnya. Ya, kau dapati aku setia sampai akhir. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia perintah tuh Abraham. Abraham juga tidak bisa, dia udah mati. Ya, suruhlah, katanya gitu. Aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Disuruh Lazarus itu supaya dia pergi ke rumah ayahku. Saudara, kalau saya melihat dia masih bisa punya kasih di situ, saudara. Lihat, kalau mau dipikir, aduh, si punya kasih dia. Kenapa saya katakan punya kasih? Tapi sudah terlambat, saudara. Suruhlah, masih ada 5 saudaraku di rumah. Suruhlah, katanya. Karena mereka, jadi aku pikir gini, ternyata di sana ada komunikasi ya. Ya, ada komunikasi di sana, saudara. Suruhlah, katanya. Waduh. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumahnya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam ke tempat penderitaan ini. Saudara,
cukup mulia sebenarnya orang kaya tadi, tapi sudah terlambat. Gak bisa. Makanya dikatakan kalau ada orang mati, katanya, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Tapi kata Abraham, apa Bapak? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara, begitu banyak kita dengarkan kesaksian di ibadah minggu, di YouTube. Kalau kita masih mengeraskan hati juga, saudara, mau salahkan siapa? Mau salahkan Tuhan? Tuhan kenapa dulu enggak? Lah, disuruh lu baca GBA, disuruh lu baca firman. Ya bukan harus masuk GBA ya, masuk surga, jangan pula nanti ada aliran. Ya, maksudnya baca gitu. Ya, baca. Ya kalau kita nggak baca kan, kalau kita nggak ibadah, emang tahu ayat ini? Tidak tahu. Ya, saya waktu baca ini, waktu itu lewat aja. Tapi kemarin waktu konser bicara hidup yang kekal, langsung ting gitu kan. Oh iya, hidup yang kekal. Kemana sesudah hidup ini? Itu yang ternyata ada kebangkitan. Kemarin masih ingat poin-poin yang ada di Taman Mini? Siapa yang ingat? 4 poin. Kalau ada yang ingat, ya. Lupa semua? Jangan takut. Yang kedua, ia sudah bangkit. Yang ketiga, terlalu asik soalnya makanan. Yang ketiga, saudara, dia sudah mendahului perjalanan kita. Yang keempat, saudara, beritakanlah firman Tuhan. Klop, beritakanlah firman Tuhan bagi saudara-saudara kita. Semangat Maria Magdalena, dia lari, dia sukacita berlari memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Berarti sesudah kematian itu ada kebangkitan. Itu yang membuat kita bergairah, semangat. Ya, jadi sekarang ini sudah mulai tahu tugasnya. Pak Gembala sering katakan, jangan status quo mengikut Tuhan. Enak aja kalau kita sudah bertobat, ya penting aku. Saudara yang dikasihi Tuhan sekarang, mungkin ada temanmu yang sering gabung, mungkin ada saudara-saudara kita, sampaikan, doakan firman Tuhan kepada mereka, saudara. Sampaikan, ya. Masa kalah sama Ibu Maria Magdalena, ya. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Siapa yang datang dari orang mati selain Yesus, saudara? Dia yang bangkit dan sudah sekarang ini dikumandangkan, ya. Sekarang ini di di YouTube itu, wah seru, saudara. Saya tidak mau sebutkan namanya. Itu sebenarnya sudah dikumandangkan, tapi kalau kita juga mengeraskan hati, sampai saya kirim kemarin nih, tonton di YouTube ini, ya, supaya terbuka. Mereka lebih semangat 45 sekarang, ya. Jangan sampai kita kalah ada yang dari perut Kristen, saudara. Ini merinding gak sih dengar ayat ini? Kalau saya merinding, saudara. Dikatakan di sini, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Saudara, banyak kesaksian di YouTube itu, dia sudah dibawa sampai sekian jam, tahu dia hidup dan dia memberikan kesaksian. Tapi kita dengar, kalau orang memang hatinya belum terbuka, dia bilang gini, oh bagus ya kesaksiannya. Kita tidak merasa bahwa itu suatu hal yang sangat penting, saudara. Satu lagi, saudara, selagi masih hidup, inilah waktu kita untuk memberitakan, ya, kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus mempersiapkan hari esok. Mempersiapkan hari esok itu apa yang kita persiapkan? Deposito, uang di bank juga berhilangan. Apa yang kita persiapkan? Persiapkanlah hati kita ini, ya. Persiapkan, ya. Ketika kita mati, siapa yang jemput kita? Wow, Lazarus dijemput oleh malaikat dibawa ke pangkuan Abraham. Tapi kita lihat di sini anak itu nggak ada namanya, anak katanya orang kaya itu langsung dibawa ke Hades bawah itu, saudara. Di situ dia merasakan kesakitan, kepanasan, penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini, ya, bagi kita, saudara, mempersiapkan hari esok dari sekarang. Ada amin? Dari sekarang, bukan besok. Nantilah itu, aku kan baru umur 30 bugem. Ya,
Ingat yang tadi itu, yang 5K itu, iya kan? Ingat itu, jangan lupa yang kelima itu. Berjuang, kawin dulu, ini dulu. Ingat masih ada satu lagi, kematian atau kuburan juga di situ, saudara. Ya, itu makanya pada pagi hari ini, mari kita lebih lagi waspada melihat situasi yang terjadi ini, saudara. Kita nggak tahu giliran kita. Ya, lihat Pak Gembala yang kemarin sakit, waduh, saya pikir dalam hati, jangan dulu Pak Gem, kita belum ada gedung. Ya, jadi kadang kita bikin lucu, tapi sebenarnya dalam hati agak, ya manusia kita kan galau juga gitu kan. Tapi saya bilang, wah nanti masuklah ini diproses. Oh iya, waktu kita mau beli gedung, Pak Gembala sakit kepala gitu-gitu kan. Wah nanti masuk dalam story, terus mujizat terjadi. Jadi kita hibur-hiburlah hati kita, Bapak Ibu. Nah sekarang apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita? Ya, kita bersyukur saudara. Sakit apa yang kita alami? Kalau itu yang membuat kita bertobat kepada Tuhan. Saya pernah dengar hamba Tuhan gini. Kalau kau diponis dokter sakit kanker, kalau kankermu itu yang bawa kau untuk bertobat, terimalah katanya. Saya bilang, wah masa sih? Daripada kau mati, kau sehat-sehat terus tiba-tiba mati loh, masuk neraka. Tapi ada diizinkan Tuhan di dalam hidup kita ini saudara, yang itu membuat kita masuk ke dalam kerajaannya, kita tetap di jalurnya. Mana kita pilih? Pasti orang pilih gini, ya yang penting aku sehat dalam dunia ini, urusan nanti. Ini ingat saudara, bagaimana orang kaya itu bersukaria dalam kemewahan, pakai baju ungu, kain halus, setiap hari dia bersukacita dalam kemewahan. Tapi ada kematian yang kekal, dan dia tidak bisa pindah lagi dari situ saudara, karena sudah mati. Kita masih hidup ini masih bisa. Jadi anak-anak muda ini jangan sia-siakan waktu kita. Bacalah firman Tuhan, bersekutu, bersyukur dalam grup-grup yang sangat luar biasa, saudara. Ya, ada 3 poin yang kesimpulan aja kita dapatkan ya. Persiapan untuk kematian adalah hidup yang sekarang, waktu hidup bukan akan datang saudara. Sekarang kita persiapkan. Yang kedua, sekaranglah waktunya kita melakukan yang baik kepada sesama saudara. Bukan udah mati. Jangan nanti sekarang suka melawan orang tua. Ya, banyak itu orang-orang Batak di kampung. Ya mungkin di Jakarta ini juga. Terus kadang mamanya itu kayak ngemis gitu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan. Jangan nanti nyesal. Aduh, dulu mamaku minta beli sepatu tapi aku tertunda gitu. Saudara, lakukan yang terbaik kepada orang yang kita kasihi selagi masih hidup. Mama, papa, lakukan. Ya, apa? Jangan nanti terlambat. Penyesalan selalu datang belakangan, ya, nggak pernah di depan. Ya, suami istri juga berdamailah. Kita nggak tahu. Malam ini kita masih tidur bersama, besok udah selesai. Ya kan? Bisa aja terjadi seperti itu. Saya beberapa lalu dengar kesaksian anak pusing-pusing saudara, tahu nggak sadar lagi sampai pergi, masih muda. Saudara, berdamailah. Saya dengar ada hamba Tuhan bilang begini, nggak lebih dari 5 menit suami istri. Jangan sampai malam, sampai pagi, sampai besok, sampai lusa. Diungkit-ungkit terus saudara. Tahu tiba-tiba mati. Nah, mau apa? Iya kan? Apalagi pengantin-pengantin baru ini belajar, ya kan? Mulailah ego kita dikikis tuh, ya, penguasaan diri, ya kan? Ini pasangan kita loh yang 2 menjadi 1, pasti dikikis. Kami aja kemarin udah ulang tahun ke-26, masih juga kadang ada sedikit ini, tapi udahlah, baik-baik aja lah gitu. Capek kita saudara, capek kita, hari-hari kita perang teluk melulu. Ya, mari kita tidak menuduh siapa, suami atau istri, tapi mari yang membuat bahagia rumah tangga kita adalah kita berdua, bukan orang luar sana. Kalau kalian ada ribut, terus kalau dihubungin Pak John, Pak John pulang pukul-pukulan lagi. Kami pernah begitu. Lucunya pas di situ berantem pula, kata Pak John pulang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, yang bikin rumah tangga kita bahagia siapa? Kita berdua. Ya, kita berdua menjadi satu dalam kasihnya. Waduh,